benar-benar hati-hati dalam belajar ilmu supranatural, ataupun malah ada sosok yang ternyata mencintai Anda, itu fisikal ataupun ketika Anda mati atau koma. Belajar ilmu gaib itu apa sih untungnya? Apa sih kerugiannya bagi kita sendiri ataupun bagi orang lain? Tentu saja itu akan ada banyak faktor yang berpengaruh. Maka benar-benar hati-hati dalam belajar ilmu supranatural, apalagi Anda belajar hanyalah dari sebuah buku ataupun Anda hanya berdasarkan ilmu-ilmu yang ada di Google. Itu Anda harus lebih hati-hati, karena itu sifatnya enggak ada yang bisa ngarahin Anda ketika Anda ternyata salah jalan. Minimal itu Anda harus punya pembimbing ataupun yang paling baik punya guru dan juga punya komunitas khusus dalam hal supranatural ataupun spiritual. Kenapa? Karena ya ketika kita itu belajar supranatural, maka kita itu akan sangat menarik bagi makhluk-makhluk gaib untuk mendekat. Mendekatnya itu dengan banyak tujuan. Misalkan ada yang ingin menguasai Anda, terus untuk jadi kodam Anda, terusnya lagi untuk jadi sosok yang ingin menyakiti Anda secara fisik, itu juga ada. Ataupun malah ada sosok yang ternyata mencintai Anda, itu lebih bahaya lagi, karena Anda manusia enggak bisa hidup berdampingan dengan makhluk gaib yang dia itu cinta kepada Anda, karena itu akan saling berpengaruh kepada si jin dan juga kepada Anda sendiri. Jinnya itu akan jadi lebih suka untuk dekat kepada Anda, tapi Anda akan jadi lebih mudah sakit, lebih mudah melamun. Lama-lama Anda akan jadi bisa terbawa ke alam mereka, baik itu secara fisikal ataupun ketika Anda mati atau koma, semacam itu. Itu tentu saja berbahaya, dan kayak gitu itu banyak banget kisahnya kan. Ada orang yang pacaran dengan peri, lalu dia mati muda, ternyata dia dibawa ke alamnya si peri tadi untuk jadi suami istri. Kayak gitu ada kisahnya, dan itu banyak. Belajar supranatural itu benar-benar harus hati-hati, bukan untuk main-main. Anda harus benar-benar yakin Anda pengen belajar, Anda harus punya guru, pembimbing, ataupun tempat konsultasi yang memadai. Enggak bisa hanya berdasarkan buku saja, itu enggak bisa. Karena resikonya itu juga nggak main-main. Hidup Anda lah yang jadi taruhannya ketika Anda ternyata salah dalam belajar. Seperti itu. Selanjutnya adalah keuntungan dalam belajar supranatural, tentu saja banyak. Misalkan adalah untuk bisa mengasah mata batin, untuk bisa mengasah daya aura pengasihan untuk banyak hal. Misalkan dalam hal asmara, terusnya dalam hal bisnis, ataupun dalam hal sosial lingkungan, biar orang-orang pada suka kepada Anda. Itu juga bisa terjadi. Terusnya juga adalah untuk masalah kerezekian juga bisa. Seperti itu juga bisa Anda miliki ketika Anda belajar ilmu supranatural dengan benar. Tapi ya itu kembali lagi, kalau itu belajarnya benar. Kalau Anda ternyata belajarnya enggak benar, ya
Resikonya yang tadi itu banyak tadi. Anda bisa jadi orang stres, gila, ataupun Anda akan jadi orang yang sangat emosional. Emosinya nggak stabil, serta mungkin Anda akan jadi orang yang mudah sakit-sakitan, atau malah Anda akan jadi orang yang ekonominya itu naik turun tidak stabil. Itu juga bisa terjadi ketika Anda salah belajar dalam hal supranatural. Kenapa kayak gitu? Karena ya banyak faktor. Misalkan Anda ternyata diikuti oleh makhluk gaib yang negatif, sebut saja pocong, kunti, ataupun semacamnya. Itu dampaknya sangat buruk kepada Anda ataupun kepada keluarga Anda, terutama kalau Anda punya bayi atau anak ataupun nenek. Seperti itu juga sangat buruk kepada mereka. Jadi kayak gitu itu harus hati-hati dalam belajar ilmu supranatural. Oke, kayak gitu. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sekian dan rahayu.